Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ah. Salah satu nikmat yang paling agung karunia Allah kepada hambanya, Allah ikat cinta dengan Nabi, cinta. Hati kita rindu dengan Nabi, ingat kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Dan tidak sedikit kita dalam hidup gagal mendapat cinta Nabi. Kita tidak punya kekuatan cinta dengan Nabi, gagal. Beriman, salat, puasa, zakat, haji, tapi kalau dibedah kalbu, tidak ada kerinduan pada Nabi. Maka rupanya cinta kepada Nabi itu sebuah nikmat karunia Allah yang agung dalam hidup. Bahwa asyajaru wal hajaru wal jabalu wal hayawanu wal tayru wal basharu, pohon, batu, gunung, binatang, burung-burung, semua alam semesta cinta dengan Nabi, cinta dengan Nabi. Bukankah kita masih ingat Uhud, ketika Nabi berada di atas bukit Uhud, bahagia sekali Uhud sehingga goyang. Akhirnya kata Abu Bakar Siddiq, hai gunung, diam kamu, di atas badan kamu kekasih Allah. Malu gunung sehingga dia diam. Tapi dia goyang tadi bukan karena tidak senang, karena saking cinta kepada Nabi. Maka kita coba lihat beberapa peristiwa yang ada hubungannya cinta kepada Nabi. Yang pertama, al-jaza'u yahullu, pohon kurma menangis terisak-isak. Ketika Nabi di Madinah awal Islam, masjid itu kan dipagar dengan pelepah kurma. Ya, ketika Nabi khutbah Jumat, Nabi pegangan dengan pohon kurma yang dekat dengan Nabi yang memang ditanam. Pohon kurma yang sudah mati, bak kurma mati. Lalu ada sahabat yang menggantikan, ya Rasulullah, izinkan saya, di kebun saya ada pohon kurma lurus, rapi, bagus ya Rasulullah. Kalau engkau jadi khutbah Jumat, pegangan di situ lebih cocok. Ini agak bengkok sedikit pohon kurma ini. Boleh saya ganti ya Rasulullah? Boleh, buat aja. Ada riwayat mengatakan mimbar. Tadinya Nabi berpegang pada pohon kurma, tapi sudah dibuat mimbar, terlepas. Pokoknya setelah diganti pohon kurma yang baru, pohon kurma mati itu diganti, yang tua aja dibina. Apa yang terjadi? Ketika Nabi khutbah Jumat, menangis seperti adik bayi, terisak-isak, sampai Nabi turun dari mimbar memeluk pohon kurma itu. Azizul Maulid pohon kurma, anak kurma, tengah berpok-pok di Nabi. Penari bak kaya mati timo karena cinta kepada Nabi. Lalu dia sudah dipindahkan, tidak Nabi pegang lagi. Tadinya setiap Jumatan Nabi pegang, sekarang Nabi ganti nyandu tidak.
Maka ada perdebatan orang gereja dengan orang Islam. Hebat, Nabi kami Isa mampu menghidupkan orang mati. Ya, kata orang Islam, kalau dalam Nabi kami bukan hanya orang mati, pohon mati pun bisa menangis. Pohon sudah mati bisa hidup, bisa menangis. Dalam sejarah Islam dikatakan karena sudah sangat mengganggu, bakumah no tak imo lebih akan mengganggu. Akhirnya Nabi mengizinkan ditanam. So bakumahnya tanam lagi tanam mai ditanam. Lagi nanti pohon cinta kepada Nabi, pohon cinta kepada Nabi. Maka hati-hati kalau tidak ada rasa rindu dalam diri kita kepada Nabi, itu ada yang bermasalah. Menurut rumus wajib kita rindu kepada Nabi, cinta dengan Nabi. Ya, ketika cinta kepada Nabi tidak muncul, maka ada sesuatu yang bermasalah. Ma'a'tallah nabiyan ma'a'ta Muhammadan wa qultu a'ta Isa idiyal mauta qala a'ta Muhammadan minal jazah. Itulah yang tadi, bahwa apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad tetap sesuatu yang lebih daripada apa yang pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain. Tidak ada yang sama dengan pemberian kepada Nabi Muhammad. Makanya dikatakan bahwa pohon yang sudah kering pun mereka menangis karena berpisah dengan Nabi. Yang kedua, al-hammamah tashtaki, burung merpati mengadu pada Nabi. Ya, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, bahwa kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan, lalu kami istirahat di sebuah pohon, yang di atas pohon itu ada burung merpati lagi menetas anaknya 2 buah. Burung merpati tak bertelur, kacau gecau anaknya dari sahabat. Ya sahabat, Rasulullah nggak tahu, Nabi nggak tahu. Anak burung merpati itu diambil oleh sahabat. Lalu terbang burung merpati mengadu pada Nabi sambil menangis. Wahia tasihu, menangis. Faqala Nabi, man faja'a hali, kenapa kamu menangis? Fakon kamu ke Nabi, Pak Cicim. Lalu Nabi mendapat jawaban, ya Rasulullah, anakku diambil oleh sahabatmu. Anakku diambil oleh sahabat. Terus fakulna ya Rasulullah, kami ambil ya Rasulullah. Farudduhuma, balik. Ya. Setelah dikembalikan, ya Rasulullah, tidak apa-apa ya Rasulullah, diambil saja anakku, yang penting aku dekat denganmu. Ambil saja ya Rasulullah. Enggak. Ambil balik, dikembalikan. Apa artinya? Burung pun cinta kepada Nabi, tidak mau jauh dari Nabi. Ya. 3. Al-jamal yabki, onta menangis. Ya. Dalam sebuah perjalanan, Nabi bersama sahabat dikejutkan dengan datangnya seekor unta mengalir air mata di luar pipinya. Mudah. Kutayang di Nabi, mayu kita ya jamaah, hai mas unta pakon mo. Kutayang mbak unta pakon mo. Begitu ya Rasulullah, saya dipekerjakan oleh majikan saya, tapi saya tidak diberi umpan ya Rasulullah, diiming-iming umpan. Makanan hanya hijau. Ya, benar. Lalu Nabi memanggil, siapa punya unta ini, siapa pemiliknya? Saya ya Rasulullah.
ada sahabat yang mengaku punya dia. Apa kata Nabi? Takutlah kepada Allah dengan binatang ini, karena hari kiamat dia akan menuntutmu jika kamu menyia-nyiakan haknya, menyia-nyiakan haknya. Akhirnya gambaran binatang mengadu pada Nabi, mengadu. Dalam kisah lain juga Nabi ketika dalam sebuah perjalanan ketemu dengan orang berburu rusa, ya, ketika berburu rusa, kai cuma rusa kita mau nyari, kita mau dalam karung, sudah tangkap. Ya, rusa itu mengadu, ya Rasulullah, minta izin saya 2 jam ya Rasulullah. Saya akan menyusui anak adik saya. Anak adik saya sudah tertangkap pada hari yang baru lahir anak. Saya ingin menyusui dia 2 jam, saya lari balik lagi ke dalam perangkap ini ya Rasulullah. Nabi ngomong dengan orang itu, saudara-saudara saya, izinkan rusa ini dilepaskan 2 jam. Setelah 2 jam dia berjanji dengan saya balik lagi. Ketawa semua. Kalau enggak balik bagaimana Muhammad? Leher saya boleh dipotong, leher saya ganti rusa. Oh kalau itu boleh, dilepaskan rusa. Dipeluk rusa menjaga. Dia ke tempat adiknya yang baru melahirkan. Tidak ada apa yang menyusui, disusui cepat nak. Ya, makwa janji dengan Rasulullah. Makwa itu, makwa janji dengan Rasulullah. Orang-orang ini rasa pisau datang ini ya, putus leher Muhammad. Kalau enggak balik, putus leher Muhammad. Dari kejauhan nampak kepulan debu, dia lari langsung masuk dalam perangkap, ya, masuk dalam perangkap, sehingga mereka tidak mau menyembelihnya lagi dan dilepaskan beriman dengan Rasulullah. Begitulah binatang cinta dengan Nabi, sangat dekat dengan Nabi. Itulah dalam riwayat Ya'la bin Murrah, Salatatun asya' ra'aituha min Rasulillah. Ada 3 hal yang aku lihat bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Pertama, kami melihat seekor unta yang lompat pada Nabi. Aina sahibu hadhil ba'ir? Ya, lalu kata Nabi, bi'nihi. Faqala bal nahibuhu laka wa innahu li ahli baitin ma'a lahum ma'ishatan. Qala amma idza dzakarta hadza min amri innahu syaka kasratal amal wa qillatal alam. Ya, ketika unta itu datang pada Nabi, Nabi tanya, siapa pemilik unta ini? Saya ya Rasulullah, jual unta ini kepada saya. Saya beli. Enggak ya Rasulullah, ini milik keluarga ya Rasulullah. Lah, tahukah kamu apa yang barusan dia ngadu? Dia mengadu kerja keras, kerja berat, tapi umpan tidak berimbang, hanya berimbang dengan makanan. Yang kedua, kata Ya'la, yang kedua aku melihat peristiwa lain. Nabi dalam sebuah perjalanan karena kecapean tidur. Lalu datang satu pohon dari jauh, datang memberi payung kepada Nabi. Nabi urut dari hektar berubah dengar Nabi. Lalu Isya mampulang juga, dia pagi dia Isya dari sana sampai ini masuk akarnya ke dalam. Benar, dipenderui Nabi. Dia membuat Nabi duduk di bawah pohon sampai Nabi terbangun jaga. Kok ada pohon? Ya, senang pohon itu karena Nabi sudah bangun. Dia balik lagi ke tempat semula, Begitulah pohon tidak mau jauh dari Nabi, ingin bersama Nabi. Yang ketiga, oleh Ya'la, sirna famararna bima'in fa'atarhu imra'atun bibnin laha bihi jinnah.
Satu ketika Nabi sedang bepergian, ketemu dengan sumber air. Di situ ada seorang perempuan dengan anak kecil, dan anak kecilnya itu kesurupan. Kita mungkin namanya lagi setep ini jenisnya. Lalu Nabi mendekat dan Nabi katakan, "Ukhruj, inni Muhammad Rasulullah." Jin ukhruj, tibi, saya Muhammad Rasulullah. Tibi dari jinnya sehat terus anak ini, sehat terus anak. Menantu. Maka kembali jin pun tunduk pada Nabi, jin pun tunduk dengan Nabi. Ada lagi kisah Hajar wa Syajar, batu pohon. Apa kata Nabi? Inilah a'rifu Hajar di Makkah karena yusallimu alayya qabla ub'ath, inilah a'rifu wala. Sampai sekarang kata Nabi, saya masih kenal batu-batu, pohon-pohon ketika saya belum menjadi Nabi memberi salam kepada saya. Merumpuk Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Batik ini tadi merumpuk Pak Bidang, Assalamualaikum ya Habiballah. Kan bacanya membacanya merumpuk balik bari tengok. Ada orang? Ada orang. Betul tahu. Padahal dia tak tahu. Maka dia dah naik mari dia baca peluk. Nabi begitulah. Dari pohon, batu itu bicara dengan Nabi. Semua pohon, batu, dan kata Nabi, sampai sekarang saya masih kenal batu, pohon yang memberi salam kepada saya. Ada lagi kisah ta'am wal hajar yusabbihu, makanan, minuman bertasbih. Kata sahabat, ketika kami bersama Nabi makan, ketika kami menaruh tangan dalam hidangan, itu makanan bertasbih, senang, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Katanya subhanallah, bukan tak lagi. Baik bertasbih itu Nabi, sahabat. Begitulah senangnya makanan ketika bersama dengan Nabi. Ada kisah ketika Nabi jadi sampaikan sahabat pulang dari medan perang, itu kekurangan air. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Kita tak cukup air untuk minum, untuk wudu. Ya, Nabi celup tangan dalam ember itu. Hampir 500 orang ambil untuk berwudu, minum, makan semua pakai air itu. Enggak habis-habis. Kenapa? Dari celah-celah tangan Nabi keluar air. Keluar dari celah tangan Nabi itu keluar air. Menang. Jadi bayangkan hebatnya air, itulah mukjizat yang Allah berikan melalui Nabi. Ada lagi kisah, ini seorang kafir yang mengejek Nabi, halaka an ulika ya, Muhammad, aku mau lihat apa kelebihanmu, ada mukjizat pada dirimu yang kamu mengakui diri sebagai Nabi, mana mukjizatnya? Kata Nabi, lihat, aku panggil pohon itu, kurma itu datang. Sini, datang pohon kurma. Lalu sujud di depan Nabi. Setelah itu balik, setelah itu mengucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Balik lagi dia ke sana. Apa kata ini si kafir ini? Demi Allah, aku beriman denganmu wahai Muhammad. La ukadzibuka bisyai'in, tidak akan pernah aku bantah apapun yang kamu katakan. Apapun yang kamu katakan. Makanya bahantom kalau mukjizat Nabi, makanya yang kedua menurut dabu ya, Quran bahantom terbaca akibatnya dabu ya. Asyajaru yuti'un Nabi wa yusari'u ila jabatihi, masih seperti itu. Al-Asad yuda'u maula Rasulillah,
ya, salah seorang pembantu Nabi, orang yang senang khadam Nabi. Dia sering membawa air kepada Nabi untuk wudu. Dia sering membawa tikar Nabi misalnya untuk salat. Pada satu ketika dia pergi mencari ikan di laut, datang gelombang, apa terhempas jatuh dalam sebuah pulau. Lalu sampai di sana, semua binatang bisa, harimau, singa, gede-gede kan, raya-rayakan, mumpah tadi. Ya, ketika itu dia didatangi seekor harimau yang paling besar. Begitu dekat, dalam keadaan menggigil takut, dia bilang, "Hei Panglima Jenderal Harimau, saya ini pembantu Muhammad. Saya ini pembantu Muhammad Rasulullah." Mangguk-angguk harimau, lalu disuruh naik di atas badan harimau, diantar ke tempat yang aman agar tidak dimakan oleh pasukan harimau. Laginya tingkat dipegang cerita bahwa saya ini ajudan Muhammad, pembantu Muhammad. Kisah waktu Halimah Sa'diyah, ada rahasia sering kita dengar. Halimah Sa'diyah gembala kambing, lapor anaknya, "Mak, tadi kambing dimakan serigala, ada beberapa harimau, ada banyak yang mati tadi, Mak." Nabi Muhammad masih kecil, antara 5 sampai 6 tahun. Ketika itu ya, kata Nabi, "Besok bang saya ikut." "Jangan nak, jangan," kata Halimah Sa'diyah. Besok pagi ketika abang Halimah, anak Halimah Sa'diyah membawa keluar kambing, diam-diam Nabi Muhammad dari belakang sembunyi-sembunyi ikut di belakang. Nah, sesampainya di tempat gembalaan kambing, memang harimau sudah menunggu. Karena sudah keenakan, kemarin dapat makanan enak, hari ini dapat lagi. Ditunggu oleh pasukan harimau, banyak serigala apa yang siap untuk menerkam kambing itu. Lalu ketika itu Nabi langsung lompat ke depan, dicari oleh Nabi telinga harimau. Dicubit-cubit, "Apa ju kambing bangke?" "Oh, yo, mana baju ni? Tahu baju apa tinyo? Yang wow. Kamu yang baju ni, kamu baju. Cari Nabi geriung Bandung cari. Weh ni, ya weh. Anak Halimah Sa'diyah menggigil kencing dalam celana. Karena itu tanya, Muhammad, anak kesayangan mama, anak kesayangan Abdul Muttalib, takut diterkam harimau. Diceritakan oleh anak Halimah tadi kepada mamanya Halimah, "Ma, begini kisahnya adik Muhammad. Bahaya Halimah, bahaya." Iyo Halimah Sa'diyah, itulah awal rencana pengembalian Nabi kepada mak kandung Aminah. Gaita kuhul, ana mungkin ni keaneh-aneh. Bun Muhammadnya keaneh-aneh. Ya kita gelinyung limu. Abu Bakar Siddiq. Apa kisah Abu Bakar Siddiq? Ya, ketika Nabi sedang beribadah di samping Ka'bah, datang penduduk Quraisy ya, mengganggu Nabi, menarik kain baju Nabi. Lalu lompat Abu Bakar, "Ataquluna rajulan yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinat." Sampai hati kamu membunuh seorang hamba yang mengajak kita menyembah Allah. Bukankah dalil sudah ada semua? Apa artinya? Nah, Abu Bakar itu tahan badan demi menyelamatkan Nabi. Walaupun resikonya Abu Bakar akan dibunuh, tapi Abu Bakar ya siap apapun resiko membela Nabi, membela Nabi. Nah, karena Abu Bakar itu bukan hanya mertua, memang teman dekat dengan Nabi. Terus kata Aisyah, pada itu Abu Bakar yabki wa ma kuntu ahsabu anna ahadan yabki minal farahi. Aku melihat ayahku Abu Bakar menangis. Aku melihat Abu Bakar ayahku menangis.
Tidaklah beliau menangis kecuali karena gembira menjadi teman Nabi. Sangat gembira, gemuk. Kalau lagi tengok gembira dah, gembur bagi legak dia kata, mok. Menangis gembira. Gembira tak Abu Bakar. Kenapa? Nabi sebagai teman. Makanya beliau menangis terisak-isak ketika ditanya oleh Aisyah, apa gemuk ya? Kenapa menangis saya? Bagaimana tidak ayah menangis? Ayah sangat bahagia karena Nabi sebagai teman ayah. Nabi orang yang paling dekat dengan ayah. Ya. Terus yang terakhir, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya, kata Ubay Rabi'ah bin Ka'ab bahwa ya Rasulullah, ya ini air untukmu ya Rasulullah. Senang Nabi bantu mencuri lumayan karena Ubai di sahabat. Ya, Ubay bin Ka'ab Ubai. Nabi perlu apa? Disiapkan terus. Karena saking senang Nabi, apa kata Nabi? Kamu mau minta apa dari saya? Kamu mau minta apa dari saya? Enggak, ada mereka, ya Rasulullah, saya hanya ingin minta denganmu sama-sama bersamaku nanti dalam surga. Engkau tetap bersama denganku dalam surga. Kenapa begitu permintaanmu? Karena begini ya Rasulullah, engkau Nabi, aku umat biasa. Kalaupun masuk surga, kau beda Allah. Sementara aku gak bisa hidup tanpa melihat wajahmu ya Rasulullah. Bukan masalah surga neraka. Lebih bagus di neraka kalau aku tidak bisa melihat wajahmu dan dunia. Lebih bagus di neraka kalau sama-sama di surga tapi tidak bisa ketemu denganmu. Makanya ya Rasulullah, yang aku minta padamu, aku satu titik dalam surga bersamamu. Oh laka dari kamu dapat itu, dapat nyandu cinta sahabat kepada Nabi. Ada kisah ketika perang Hudaybiyah, apa ketika perjalanan terakhir Nabi haji, Nabi potong rambut, syukur rambut Nabi panjang. Rambut itu tidak pernah sampai ke tanah kecuali berebut sahabat. Maka Nabi itu berkecil pada dunia. Kenapa? Semua sahabat ketika Nabi cukur rambut itu tak sempat jatuh ke tanah, langsung di dalam genggaman para sahabat. Bahkan ada kisah setiap Nabi berdahak, menggerut, tidak pernah dahak Nabi jatuh ke tanah kecuali disambut dalam tangan sahabat dan dilumuri badan sahabat. Kita tengok, ketik Allah. Sahabat-sahabat ucap guna-guna gelumuri muka-muka, lebih lagi oleh dan budi. Yang cinta sahabat kepada Nabi. Mereka tengok hanya perlu etikanya, tak mampu. Tapi paling kurang ada kerinduan lah, ada sinyal lah. Ingatlah 12 Rabiul Awal, betapa indahnya Nabi, betapa mulia Nabi, betapa tingginya jasa Nabi. Kita tidak ada apa-apa tanpa Nabi. Itulah yang ingin kita coba ketuk, bahwa cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi dalam agama wajib. Ya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian sebelum mampu mencintai saya lebih dari tubuhmu, ayah ibumu, anak keluargamu, semua hartamu. Saya nomor 1, badanmu nomor 2, ayah ibumu nomor 2, anakmu nomor 2, semua nomor 2, Nabi nomor 1. Yang ketiga, gambaran cinta kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi